13-03-10-17. Di sini saya akan membahas LKM 4, pengantar kewirausahaan. Baik, langsung saja. Yang pertama, sebutkan cara untuk membangun usaha. Pendirian suatu perusahaan tergantung dari jenis badan usaha yang dipilih. Ada badan usaha yang memerlukan beberapa dokumen saja, juga ada yang memerlukan dokumen yang lebih banyak. Dokumen-dokumen yang diperlukan diantaranya: yang pertama, tanda daftar perusahaan sebagai bukti bahwa badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan. Kemudian yang kedua, ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang ketiga, ada bukti diri. Yang keempat, ada surat izin usaha perdagangan yang diperoleh dari Kementerian Perdagangan. Yang kelima, ada surat izin usaha industri yang diperoleh dari Kementerian Perindustrian. Yang keenam, ada izin domisili dari pemerintah setempat. Yang ketujuh, ada izin gangguan dari pemerintah setempat. Dan yang kedelapan, ada izin mendirikan bangunan dari pemerintah setempat. Setelah dokumen di atas dilengkapi, adapun proses lanjutan yang dilakukan adalah: yang pertama, mengadakan rapat umum pemegang saham. Sebagai calon pemegang saham, bersepakat untuk membicarakan pembentukan usaha dengan segala hak dan kewajibannya dalam rapat umum pemegang saham. Kemudian yang kedua, pembuatan akte notaris. Di dalam akte pendirian usaha tersebut dicantumkan nama-nama pendiri, komisaris, direksi, bidang usaha, dan tujuan perusahaan didirikan. Kemudian yang ketiga, didaftarkan di pengadilan negeri. Tujuannya adalah untuk mendapat pengesahan sebagai hukum yang sah. Kemudian yang keempat, diberitakan dalam lembaran negara. Badan usaha yang telah memperoleh legalitas dari Kementerian Kehakiman akan diberitakan dalam berita negara. Kemudian untuk soal nomor 2, dengan membaca link berikut, jelaskan tips itu dengan usaha yang ingin Anda geluti. Pada link tersebut terdapat 15 tips untuk membangun suatu bisnis. Di antaranya, yang pertama, yakinkan dirimu. Untuk hal ini, saya harus sudah dapat memantapkan hati saya untuk memilih usaha yang saya pilih ini, agar nantinya usaha saya tidak berhenti di tengah jalan. Kemudian yang kedua, persiapkan model bisnis yang akan dijalankan. Mempersiapkan model bisnis yang akan saya jalankan dengan mencari literatur terkait tren bisnis yang juga banyak digunakan orang lain. Kemudian, berpikir out of the box, yang mana tidak ada pebisnis yang sukses tanpa berpikir kreatif. Untuk tips ini, dalam usaha yang akan saya jalani nanti, saya ingin agar banyak anak-anak suka bercocok tanam, meskipun lahan rumah mereka sempit, yaitu dengan melalui tanaman hidroponik. Kemudian, siapkan visi dan misi yang jelas. Tentunya visi dan misi untuk usaha yang akan saya jalankan harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Kemudian, organisir diri. Sebisa mungkin saya harus bisa mengatur diri saya sendiri terlebih dahulu sebelum saya mengatur atau mengorganisir komponen-komponen dalam usaha saya nantinya. Kemudian, rajin membuat catatan, yang mana apapun yang akan saya dapatkan nanti, mulai dari masalah, nasihat-nasihat dari kerabat terkait usaha yang saya jalankan, akan saya catat sebagai bahan evaluasi untuk kebaikan dan kemajuan usaha saya sendiri. Kemudian, fokus pada satu bisnis dulu. Untuk saat ini, saya akan memfokuskan rencana usaha yang sudah saya persiapkan ini, agar nantinya dapat saya kelola dengan baik. Kemudian, sikap untuk siap menghadapi kemungkinan terburuk. Dalam menjalankan sesuatu, pasti saja ada kemungkinan buruknya. Maka dari itu, kita juga harus siap dengan kemungkinan buruk yang mungkin saja terjadi. Misalnya karena produk yang kita pasarkan kalah laku dengan produk-produk yang sudah dipasarkan lebih dulu oleh toko-toko besar. Kemudian, terbuka terhadap setiap evaluasi, mana dalam hal ini saya akan selalu terbuka terhadap kritik dan nasihat dari orang lain. Selanjutnya, terus belajar dan jangan cepat puas. Kemudian, jalankan bisnis yang Anda sukai. Dalam hal ini, saya memilih usaha untuk memasarkan tanaman hidroponik ini karena saya juga suka bercocok tanam. Dalam hal ini, saya bisa berwirausaha, juga bisa menyalurkan hobi saya. Selanjutnya, jalankan bisnis yang Anda kuasai. Pahami potensi dalam diri kita, lalu terapkan ke dalam fokus bisnis yang kita jalani. Selanjutnya, siapkan modal usaha. Kita harus memastikan bahwa modal dalam bisnis kita berasal dari dana pribadi atau dari dana patungan. Bila modal tersebut berasal dari hasil patungan, pastikan agar semuanya diatur secara jelas, hitam di atas putih, agar nantinya tak ada yang merasa dirugikan saat bagi hasil. Kemudian yang ke-14 ada lihat peluang bisnis, dan yang ke-15 yang terakhir,
tentukan target pasar. Dalam hal ini kita harus pandai menganalisa target pasar agar saat pemasaran produk tidak mengalami kesulitan. Baik, selanjutnya untuk sukses story. Di sini saya mengambil cerita tentang toko kue Dalset Patisserie yang berhasil raih omset hingga ratusan juta. Bisnis kue memang selalu tampak menggiurkan. Meski banyak saingan, bisnis di bidang bakery seakan tak pernah sepi peminat. Apalagi jika produk yang ditawarkan memiliki cita rasa yang lezat. Salah satu bisnis di bidang bakery yang banyak mencuri perhatian publik ialah Dalset Patisserie. Toko kue online yang mulai beroperasi sejak tahun 2011 ini didirikan oleh dua orang gadis cantik bernama Kesia Deisra dan Karina Meka. Saat memulai bisnis ini, Kesia bahkan baru lulus SMA dan kakaknya Karina baru saja masuk kuliah di Bina Nusantara University dengan jurusan arsitektur. Dalam bahasa Prancis kuno, kata Dalset bermakna manis, sementara patisserie berasal dari bahasa Prancis yang bermakna toko kue. Kesia dan Karina memilih nama ini karena kata tersebut melambangkan cita rasa kue yang manis. Setelah lulus SMA, Kesia tidak melanjutkan pendidikannya di bangku kuliah. Meskipun begitu, ia tetap ingin mengembangkan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Di sela-sela waktu luangnya, Kesia menyibukkan dirinya dengan menulis novel dan membuat kue. Berawal dari coba-coba, ternyata Kesia menemukan kenyamanan saat membuat kue bersama kakaknya, Karina. Saat itulah Kesia berpikir untuk mulai membuat bisnis kue bersama Karina. Apalagi keluarganya memang sangat menyukai kegiatan masak-memasak sejak dahulu. Dulu, Kesia dan Karina sama sekali tidak mengetahui cara membuat kue. Mereka benar-benar membangun bisnis ini dari nol. Dengan memanfaatkan buku-buku resep masakan dan internet, mereka pun mulai membuat satu persatu jenis kue hingga pada akhirnya menemukan kue yang cocok dengan filosofi Dalset Patisserie. Awalnya, bisnis kue yang dijalankan oleh Kesia digunakan untuk mengisi waktu luangnya. Gadis kelahiran Jakarta 30 Desember 1994 ini kemudian mencoba menjual kue buatannya kepada teman, keluarga, dan orang-orang terdekatnya. Meski berasal dari keluarga yang berkecukupan, bukan berarti Kesia dan Karina membangun bisnis kuenya ini dengan mudah. Mereka berdua memulai bisnis ini dari nol, bahkan sejak mereka belum mahir membuat kue. Adik kakak ini pun mengaku awalnya hanya menjual kue buatannya dari rumah ke rumah. Tidak disangka, ternyata banyak yang menyukai kue buatan Kesia. Selain memiliki cita rasa yang lezat, kue buatan Kesia ini juga terbilang unik. Tak seperti toko kue lainnya, produk yang ditawarkan Kesia ini memiliki kandungan lemak serta gula yang rendah. Hal ini membuat produk-produk Dalset Patisserie sehat dan aman dikonsumsi bagi orang yang sedang diet. Berikut merupakan gambar produk dari Dalset Patisserie, dan ini merupakan Kesia dan Karina sebagai pendiri Dalset Patisserie. Kemudian selama 5 tahun berbisnis, Kesia dan Karina kini bisa mencicipi manisnya bisnis kue Dalset Patisserie. Meski awalnya hanya laku beberapa kue dalam satu hari, kini dalam sehari ratusan kue bisa habis terjual. Tak ayal, kini dua gadis cantik yang belum genap berusia 24 tahun ini sudah berhasil meraup omset hingga 300 juta rupiah setiap bulannya. Kerja keras Kesia dan Karina ternyata tak sia-sia. Berkat kerja keras dan semangat yang tinggi, kini kue-kue Dalset Patisserie semakin laris manis di serbu pembeli mulai dari artis hingga pejabat. Baik, sekian pembahasan LKM 4 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.